Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 41. Selamat mendengarkan. Ini adalah kota di tepi laut. Dibandingkan dengan River City, yang berada di pedalaman, kota ini jauh lebih maju dalam segala aspek. Pada saat ini, David sedang mengistirahatkan matanya pada sebuah pesawat yang terbang dari River City ke Lake City. Di belakangnya ada seorang pramugari yang tampan dan tinggi yang sedang memijat bahunya. Dia duduk di kelas 1 yang super mewah. Tidak hanya dia memiliki kamar sendiri dan semua jenis makanan terbaik di dunia, tetapi dia juga bahkan ditugaskan seorang pramugari untuk melayaninya 1 lawan 1. Karena layanannya sangat baik, tentu saja harganya juga sangat tinggi. Itu 50 kali lipat dari harga kelas ekonomi. Ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang normal. Tuan Liddell, apakah Anda membutuhkan makanan atau minuman? Jen Blau bertanya sambil memijat bahu David. Dia telah memijat David selama 1 jam. Tangannya kesakitan sekarang. Tapi karena David tidak memintanya untuk berhenti, dia tidak berani berhenti. Sebaliknya, dia hanya bisa bertanya apakah David ingin makan sesuatu. Jen adalah seorang pramugari di kelas 1 super mewah maskapai ini. Pramugari di sini tidak sama dengan pramugari di kelas bisnis atau kelas ekonomi. Karena mereka melayani para tamu di first class one-on-one. Pekerjaannya mudah. Dan gaji mereka jauh lebih tinggi daripada gaji 2 pramugari kabin lainnya. Pekerjaan ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada mereka dalam segala aspek. Lagi pula, mereka yang bisa duduk di kelas 1 yang super mewah jelas merupakan orang kaya baru. Dia telah bertanggung jawab atas kabin ini selama kurang dari sebulan. Pramugari terakhir yang bertanggung jawab atas kabin ini berhasil menangkap orang kaya dan kemudian mengundurkan diri ke menjalani kehidupan seorang istri yang kaya. Omset pekerjaan mereka sangat tinggi karena Anda tidak pernah tahu kapan salah satu rekan mereka akan pergi dengan orang kaya. Karena itu, personel cadangan juga banyak, dan setiap hari mereka menantikan untuk bekerja di pesawat. Begitu mereka memasuki kelas pelatihan, mereka akan menandatangani kontrak kerja jangka panjang. Jika mereka mengundurkan diri, mereka akan kehilangan banyak uang yang sebesar biaya yang diinvestasikan perusahaan untuk melatih mereka. Meski begitu, masih banyak pramugari yang mengundurkan diri setiap tahun. Setelah mereka mengundurkan diri, beberapa dari mereka memiliki kehidupan yang baik, dan yang lainnya tidak begitu banyak. Jen tidak pernah berpikir untuk berkencan dengan pria kaya manapun. Dia hanya ingin menghargai pekerjaan ini. Tuan Liddell, Jen memanggil lagi ketika David tidak menjawab. David sedang tidur nyenyak saat ini. Tuan Liddell, Jen terus memanggil. David masih tidak menanggapi. Ketika Jen menyadari bahwa David telah tertidur, dia menghela nafas lega dan berhenti memijat. Kemudian, dia dengan lembut menutup pintu dan berjalan keluar. Setengah jam kemudian, Tuan Liddell, Pak Liddell, suara Jen muncul di sebelah telinga David lagi. David perlahan bangun. Pak Liddell, kita sudah sampai di Lake City. Hah, begitu cepat? David bertanya sambil menguap. Tuan Liddell, Anda sudah tidur lebih dari 1 jam. Terima kasih, Nona Blau, ucap David. Sama-sama, Tuan Liddell. Inilah yang harus kita lakukan. David bangkit dan menggerakkan tubuhnya sebelum turun dari pesawat. Selain ponselnya, dia tidak membawa apa-apa lagi. Setelah keluar dari bandara, David berdiri di pinggir jalan di depan bandara. Sebelum dia naik pesawat, dia telah menelepon Hu. Hu bilang dia akan datang untuk memilih HTM Up. Tapi untuk beberapa alasan, dia belum datang. Setelah sekitar 10 menit, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Tuan Liddell, David menoleh untuk melihat ke atas dan melihat bahwa pramugari Jen, yang saya pijat di pesawat. Pada saat ini, Jen mengenakan seragamnya dan memegang sebuah koper kecil. Nona Blau. Halo, jawab David. Tuan Liddell, apakah Anda menunggu teman Anda? Tanya Jen. Aku akan memanggil taksi. Petik 2. David memang berencana memanggil taksi untuk pergi ke perusahaan Hu. Panggil taksi. Jen penasaran. Seseorang yang mampu duduk di kelas 1 yang super mewah memanggil taksi. Kebetulan sekali. Saya akan memanggil taksi untuk pergi ke hotel. Kemana Anda akan pergi? Liddell,
Apakah Anda ingin carpool? Tanya Jen. Ketika David hendak mengatakan tidak, dia mendengar suara lain. Jen, apakah dia pacarmu? Seorang pramugari yang beberapa tahun lebih tua dari Jen berjalan dengan kopernya. Petik 2. Tolong jangan salah paham. MS. Jenkins. Ini Tuan Liddell. Dia berada di kabin yang menjadi tanggung jawabku barusan. Jelas Jen. Kamu harus tetap membuka mata ketika kamu mencari seorang pria. Beberapa orang hanya ingin berpura-pura menjadi kaya dan terbang di kelas 1 untuk menipu Anda pendatang baru. Beberapa gadis di kru kami telah tertipu. Bu Jenkins. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu. Anak muda sepertimu selalu menginginkan pria tampan sebagai pacarmu. Ketika Anda sedikit lebih tua, Anda akan tahu bahwa ketampanan tidak dapat membayar tagihan. Anda harus menemukan seseorang yang praktis, yang baik kepada Anda, dan juga punya uang. Percayalah, saya tidak akan berbohong kepada Anda. David melirik MS. Jenkins yang wajahnya ditutupi riasan tebal. Apakah wanita ini sakit kepalanya? Atau dia sedang mengalami monopause? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 42. Saya hanya menunggu mobil saya di sini. Bagaimana saya menyinggung Anda? Saat dia hendak mengatakan itu, berbunyi. Sebuah Range Rover berhenti di depan ketiganya. Pacarku ada di sini. Jen, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengirim Anda ke tujuan Anda? MS. Jenkins bertanya dengan shock. Pada saat ini, pintu terbuka. Mereka melihat seseorang keluar dari mobil. Ketika David melihat pacar MS. Jenkins, dia tidak ingin membalas lagi. Pria ini tingginya hanya 160 cm dan beratnya sekitar 108 kg. Dia bahkan bisa bersaing dengan Tuan Gomez dari perusahaan hiburan itu dalam hal penampilan. Ditambah lagi, dia juga botak. Jadi David mengira dia mungkin berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Tidak heran dia segera mulai memanggang Jen begitu dia sampai di sini. Dia pasti cemburu pada Jen. Tidak apa-apa, Nona Jenkins. Kita bisa memanggil mobil saja, kata Jen. Bukankah dia di kelas 1 barusan? Kenapa dia harus memanggil mobil? Jen, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu saat kamu dibohongi. Pada saat ini, mereka bisa mendengar gemuruh. Lihat, mobil itu sangat cantik. Sial, mobil sport yang keren. Aku bahkan bermimpi memilikinya. Kemudian, dua mobil sport mencolok berhenti di belakang Range Rover. Hu turun dari mobil ketika pintu terbuka. Kemudian, dia berjalan langsung ke David. Dev, maaf aku terlambat. Aku harus mengurus sesuatu. Ini kunci mobilmu. Setelah Hu selesai berbicara, dia melemparkan kunci ke David. Setelah David mengambil kunci, dia memeluk Hu. Tidak apa-apa, Hu. Saya merasa malu karena meminta Anda meluangkan waktu dalam jadwal sibuk Anda untuk menjemput saya. Baiklah. Jangan saling bertukar sapa lagi. Pergi melihat mobil Anda. Mobil ini telah melaju kurang dari 300 km dalam 3 tahun jadi tidak ada bedanya dengan yang baru. Hu meletakkan tangannya di bahu David dan berkata, David berjalan ke Bugatti Veyron-nya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh mobil. Itu bagus dan rasanya bahkan lebih baik daripada tubuh wanita. Ini sangat keren, sangat bergaya. Dia pasti akan membutakan para bajingan itu jika dia membawa ini kembali ke universitas. Mobil ini bagus sekali. Saya sangat menyukainya. Bagus. Ayo, masuk ke mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menyambutmu dengan baik. Kalau begitu, aku akan mengikuti pengaturanmu hari ini. Pada saat ini, seseorang keluar dari mobil yang diparkir di belakang tetapi sama-sama mencolok. Pria itu berjalan di depan Hu dan menyerahkan satu set kunci. Tan, Green, ini kunci mobilmu. Lenny, kamu harus memanggil mobil untuk kembali ke perusahaan, kata Hu. Oke, Tuan Green. David berdiri di samping Bugatti Veyron dan hendak masuk ke mobil. Tiba-tiba, dia melihat Jen berdiri di pinggir jalan, tercengang. Nona Blau, kamu mau kemana? Apa kau ingin aku mengantarmu? David bertanya pada Jen. Tidak apa-apa. Tuan Liddell, saya tidak ingin merepotkan Anda. Aku akan memanggil taksi saja. Jawab Jen. Masuk, kata David dan masuk ke kursi pengemudi Bugatti Veyron. Jen ragu-ragu dan berjalan ke mobil sebelum masuk ke kursi penumpang. Setelah David masuk ke mobil, dia menelepon Hu, yang ada di mobil di belakangnya.
dan berkata dia ingin mengirim seseorang ke suatu tempat. Karena tujuan Jen sedang dalam perjalanan, Hu pergi di depan untuk memimpin David. Kedua mobil sport super keren itu menghilang dari bandara dengan suara gemuruh pelan. Ms. Jenkins melihat mobil sport yang melaju pergi dan ekspresinya menjadi sedikit tidak menyenangkan. Itu karena tamparan di wajahnya ini datang terlalu cepat dan dia belum punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia melihat pacar jutawan,nya yang dia banggakan sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak lagi hebat. Dari kejauhan, beberapa pramugari lain melihat apa yang terjadi. Apakah kalian melihat itu? Jen masuk ke mobil sport itu. Apakah kalian mengambil gambar? Pergi mencari mobil itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya melakukannya dan saya sedang mencari sekarang. Astaga! Ini Bugatti Veyron edisi terbatas terbaru. Hanya ada 8 di dunia dan harga pasarnya adalah 60 juta. Petik 2. Apa? 60 juta? Itu terlalu banyak. Ada yang lebih konyol lagi. Itu harga 3 tahun lalu. Sekarang naik jadi 80 juta. Astaga! Jen baru mulai sebulan yang lalu. Bagaimana dia bisa bertemu dengan pria kaya yang begitu muda, tampan, dan kaya? Kenapa aku tidak bisa bertemu dengan orang seperti itu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 43. Setelah David mengantar Jen ke hotel tempat dia menginap, dia mengikuti Hu ke Lake Heart Club. Lake Heart Club adalah klub paling mewah di Lake City dan dibangun di tengah danau buatan. Selain pemandangan yang indah, ada semua jenis permainan untuk orang kaya, termasuk lapangan golf dan arena pacuan kuda. Hu membawa David ke lapangan golf. 7 hingga 8 orang berusia 20-an atau 30-an sedang mengobrol di ruang tunggu. Bahkan ada seorang pria dan seorang wanita bermain golf di luar. Pria itu memeluk wanita itu dari belakang sementara tangannya memegang lengan wanita itu seperti sedang mengajarinya. Izinkan saya memperkenalkan Anda semua. Ini temanku, David Liddell. Dia sedang belajar di South River University, kata Hu kepada orang-orang di ruang tunggu. Kemudian, dia berkata kepada David, Dev, ini adalah anggota SCC. Orang-orang yang duduk di sana melirik David dan tidak memperhatikannya. Lagi pula dia terlalu muda. Green, kamu meminta kami di sini hanya untuk memperkenalkan kami pada David ini? Seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun bertanya. Namanya Andy Lewis. Dan dia juga anggota SCC tingkat menengah seperti Hu. Ada tingkatan yang berbeda di SCC. Semakin tinggi tingkat Anda, semakin kuat Anda. Jadi, anggota tingkat rendah tidak akan berani berbicara kembali dengan anggota tingkat tinggi. Namun, karena dia berada di tingkat yang sama dengan Hu, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Dia akan mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya. Selain itu, Hu adalah seorang pengusaha yang halus dan licin. Jadi dia lebih santai. Andy, aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk menjadi saksiku. Saya akan menggunakan hak istimewa saya sebagai anggota tingkat menengah untuk mengundang David ke SCC. Orang-orang yang duduk di sana terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Hu dan mereka menatap lurus ke arah David. Siapapun yang bisa membuat Hu menggunakan hak istimewa anggota tingkat menengahnya jelas bukan orang biasa. Orang harus tahu bahwa anggota tingkat menengah hanya dapat mengundang satu orang untuk bergabung dengan klub. Jadi sumber dayanya sangat berharga. Bahkan ada yang mengusulkan untuk membelinya dengan harga puluhan juta namun tetap tidak dapat. Sekarang, Hu memberikan satu-satunya undangannya kepada pemuda di depannya ini. Siapa anak ini? Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an berkata, karena Green menggunakan hak istimewanya sebagai anggota tingkat menengah, maka David akan menjadi anggota SCC mulai sekarang. Ayo, David, simpan kontak saya dan kirimkan ide Anda. Saya akan melaporkan ini ke kantor pusat dan 3 hari kemudian, Anda akan mendapatkan lencana Anda. Saya akan mengirimi Anda pengenalan singkat SCC juga. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan bertukar detail kontak dengan David. Daud bingung. Dia tidak tahu apa itu SCC dan apa yang akan dia dapatkan jika dia bergabung. Namun, karena Hu menyuruhnya masuk, maka dia akan melakukannya. Setelah mereka bertukar kontak, David mengirimkan ID-nya dan juga menerima dokumen. David membukanya dan melihat dari dekat. Tampaknya SCC hanyalah sebuah akronim.
Dan nama lengkapnya adalah Springfield Car Club. Markas besar mereka berada di Springfield. Dan mereka memiliki banyak cabang di banyak kota tingkat pertama. David melihat daftar kota dan melihat bahwa Lake City adalah salah satunya. Namun, kota-kota ini semuanya ada di selatan dan tidak ada di utara. Ketika SCC pertama kali didirikan, itu dimaksudkan untuk membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang yang terobsesi dengan mobil dan balap dengan menawarkan tempat bagi mereka untuk berkumpul. Perlahan tapi pasti, ia berkembang menjadi organisasi yang sangat ketat sekarang. Ini adalah lingkaran teratas dari kelas atas. Mereka tidak hanya bisa berkumpul untuk bersenang-senang, balapan, menunggang kuda, dan golf. Mereka bahkan bisa duduk bersama dan membicarakan bisnis sehingga mereka bisa saling membantu untuk mencapai situasi win-win di mana mereka bisa berbagi harta rampasan. Banyak orang kaya baru dan pemula sangat ingin memasuki lingkaran ini untuk mengenal beberapa elit tetapi tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ini bukan tempat yang bisa mereka masuki hanya karena mereka punya uang. Persyaratannya ketat, dan mereka harus memenuhi ketiganya. Pertama, memiliki mobil sport seharga puluhan juta, yang tidak sulit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 44. Kedua, individu harus memiliki aset lebih dari 1 miliar dolar. Atau keluarga di belakangnya harus memiliki aset lebih dari 10 miliar dolar. Ini juga tidak terlalu sulit. Akhirnya, mereka perlu direkomendasikan oleh anggota dengan tingkat menengah ke atas. Ini adalah persyaratan tersulit. Dan jika seseorang memberikan undangan, para pemula itu pasti akan memperjuangkannya. Tentu saja, di permukaan, kuota tidak dapat ditukar dengan uang. Tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Ada 4 tingkatan untuk anggota SCC. 1. Anggota biasa. Anggota tingkat menengah. Anggota tingkat tinggi. Dan anggota inti. Anggota biasa tidak akan memiliki hak untuk merekomendasikan. Seorang anggota tingkat menengah memiliki 1 undangan. Sedangkan anggota tingkat tinggi memiliki 3 undangan. Sementara itu, seorang anggota inti tidak memiliki batasan. Yang bisa menjadi anggota inti SCC adalah orang-orang super besar yang juga bertindak sebagai pengurus SCC. Mereka harus membuat beberapa kontribusi ke SCC jika mereka ingin naik tingkat. SCC akan menyelenggarakan banyak kompetisi atau pertemuan balap setiap tahun untuk meningkatkan kohesi semua orang. Setelah David melihat ini, dia berpikir bahwa Hu cukup perhatian. Jadi dia pikir dia harus mengenal Hu lebih banyak. Jika Hu tidak membawanya ke lingkaran ini, dia tidak akan pernah belajar tentang tempat semacam ini. Dan dia tidak akan punya tempat untuk menghabiskan uangnya yang sangat banyak. David tidak tahu alasan mengapa Hu menghabiskan satu-satunya undangan untuk membawanya ke klub ini adalah karena Bill mengatakan kepadanya bahwa jika David dapat mengeluarkan 20 miliar untuk membeli Golden Leaf Hotel, maka dia harus menjadi anak yang berhubungan langsung dengan itu. Keluarga bangsawan bersembunyi. Hu belum pernah bertemu siapapun dari keluarga bangsawan yang tersembunyi sebelumnya. Dia mungkin telah bertemu satu tetapi tidak tahu. Orang-orang itu sangat misterius. Dan mereka selalu bersembunyi di balik layar. Tentu saja, Hu tidak akan pelit jika bisa mengenal orang seperti ini. Dev, kamu masih perlu menunjukkan bukti propertimu. Tidak perlu untuk itu. Saya menjual Golden Leaf Hotel di River City kepada Dev beberapa hari yang lalu. Dia memiliki 100% saham sekarang, kata Hu. Orang-orang yang hadir semua terkejut ketika mereka mendengar itu. Golden Leaf Hotel bintang 8 sangat terkenal. Dia akan membutuhkan sekitar 20 miliar jika dia ingin membelinya. Jika dia bisa menghabiskan 20 miliar untuk sebuah hotel, itu berarti asetnya di atas 50 miliar. Tampaknya keluarga David tidak lemah sama sekali. Dev, apakah keluargamu berbisnis hotel? Tanya Andy. Dia merasa jika David bisa membeli Golden Leaf Hotel, itu berarti keluarganya ada di industri ini. He hanya membelinya agar dia bisa memonopoli di Lake City. Jika tidak, siapa yang akan menghabiskan 20 miliar untuk membeli hotel? Pada saat ini, dia tidak memandang rendah David lagi. Sebaliknya, dia bahkan ingin mengenal dia. Tidak, saya hanya berpikir makanan di sana sesuai dengan keinginan saya dan dekat dengan universitas saya. Jadi saya membelinya. Jawab David. Apa? Apaan? Selain Hu,
Semua orang yang hadir menatap David dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia membeli hotel bintang 8 seharga 20 miliar karena makanannya sesuai dengan keinginannya. Itu 20 miliar, bukan 2 juta. Orang-orang di sini semuanya adalah anggota lama SCC. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah anggota biasa, mereka tidak sama dengan para pemula di luar sana. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang akan menghabiskan 20 miliar hanya untuk memenuhi keinginannya akan makanan enak. Hehe, Dev, kamu lucu, kata Andi sambil terkekeh. David mengangkat bahu dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Tak satu pun dari kalian akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 45. Tak lama kemudian prosedur yang dibutuhkan David untuk bergabung dengan SCC pun selesai. Dia sekarang adalah anggota normal SCC. Kenyataannya, selama dia dirujuk oleh orang lain di SCC, prosedurnya hanya formalitas karena tidak ada yang akan menyia-nyiakan kuota mereka untuk merekomendasikan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan. Ini akan memakan waktu 3 hari untuk lencana SCC yang akan diposting dari markas. David merasa agak terlalu rendah untuk menjadi anggota biasa. Tetapi pengantar mengatakan bahwa dia perlu memberikan beberapa kontribusi untuk SCC sebelum dia dapat menilai kemampuannya. Apa kontribusinya? Tidak disebutkan oleh karena itu. David bertanya. Kontribusi apa yang harus saya berikan untuk meningkatkan diri saya menjadi anggota tingkat menengah? Apakah Anda ingin meningkatkan saat Anda bergabung? Petik 2. Saya hanya bertanya. Pengantar tidak menyatakan apa yang dianggap sebagai kontribusi. Sebenarnya, cukup mudah untuk meningkatkan dari anggota biasa menjadi anggota tingkat menengah. Setiap kali ada aktivitas, Anda dapat mencoba melakukan sesuatu yang ada dalam kekuatan Anda. Anda akan dapat meningkatkan ke tingkat menengah setelah Anda bekerja selama beberapa tahun. Petik 2. Apakah ada cara lain? Cara termudah dan tercepat adalah dengan menyumbang 1 miliar. Kemudian, Anda akan secara otomatis ditingkatkan ke tingkat menengah. Saya dapat meningkatkan hanya dengan menyumbangkan 1 miliar dolar? David sangat senang. Dia masih khawatir karena dia tidak tahu kemana harus membelanjakan uangnya. Dia hanya memiliki 100 poin mewah yang tersisa. Poin mewah itu sangat kuat. Dia perlu menabung lebih banyak jika ada keadaan darurat. Bagaimana jika saya ingin meningkatkan ke tingkat tinggi? Bisakah saya menyumbang? Berapa yang harus saya sumbangkan? Dev, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyumbang? Ini tidak perlu. Anda hanya akan mendapatkan sedikit lebih banyak hak istimewa dengan tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang. Aku rasa apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah sama sekali. David berkata dengan shock. Ketika semua orang mendengar itu, mereka mengira bahwa David benar. Dia sangat mendominasi. Dev, kamu harus menyumbang 1 miliar untuk meningkatkan dari normal ke tingkat menengah. Namun, jika Anda ingin meningkatkan ke tingkat tinggi dari tingkat menengah, jumlahnya akan 10 kali lipat. Dan Anda harus menyumbang 10 miliar. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Tentu. Betulkah? Ya. Akhirnya, David menghabiskan 11 miliar untuk menjadi anggota tingkat tinggi SCC. Pada saat ini, selain dari anggota lain, bahkan Hu bertanya-tanya apakah David tidak benar dalam kesulitan. Bahkan jika Anda adalah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi, ini masih 11 miliar. Banyak perusahaan yang terdaftar bahkan tidak bernilai uang ini. Tidak lebih dari setengah dari orang yang hadir dapat mengambil 10 miliar. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan mengosongkan aset keluarga mereka. Hu adalah yang terkaya di antara mereka dan 11 miliar adalah sekitar 1/5 dari asetnya. Namun, ia hanya akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi dalam proyek atau aset tetap. Akan sangat sulit baginya jika dia mengambil 10 miliar sekarang. Berapa banyak orang di dunia ini yang masih bekerja keras dengan gaji ribuan dolar? Bukankah menyenangkan menyimpan 11 miliar dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri? Ini tidak bisa dimengerti. Semua orang mengira David gila. Hanya David sendiri yang diam-diam senang bahwa dia telah menambahkan 110 poin mewah lainnya. Ketika geng itu memeras otak mereka untuk mencoba mendekati David dan menjalin hubungan dengannya, suara bingung dan putus asa seorang pria datang dari tempat di mana orang bisa berlatih golf. Tamparan, kamu jalang.
Apakah aku memberimu izin untuk melakukan itu? Kemudian, mereka bisa mendengar isak tangis teredam seorang wanita. Beberapa dari mereka pergi dan menarik pria itu kembali. Pria yang ditarik ke belakang masih meneriaki wanita itu saat dia berjalan. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkan reputasimu besok? Wanita itu juga mengikuti di belakangnya. David merasa bahwa wanita ini sedikit akrab. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK dan novel lainnya.